Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah.
Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Sam Kamaruzaman sebagai ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai D.N. Aidit. Biro khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En-lai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chou En-lai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
Maaf kawan Edit, ada telepon. Bagaimana, Profesor Hu? 根据我们共同的诊断，苏总统的病情已经到了危险的状态。当然，这并不是说完全没有复原的希望，只是有2种可能性是对总统的议题极端不利，那就是若不产生瘫痪，便是死亡。 Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi, 2 kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Jangan bersetuju. Lo mau ngantri apa mau ngapain? Jangan ribut. Satu-satu. Ya. Tuh, bakatnya juga apa tuh? Ini bocah lagi, ini berisik banget sih lagi lo.
kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nicolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim Dr. LRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan coup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai, yang komunis tokopi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrawirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Saya kira cukup. Jadi kawan Sam, tempatnya sudah pasti. Sudah. Dari kawan Aidit tidak ada pesan? Tidak ada. Sudah kawan Sam? Sudah. Sebelum Ketua Aidit berkomentar,
Saya ingin kawan Sam lebih dulu menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Aidit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa agar pada 17-an nanti Bung Karno tetap berpidato bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, jenderal-jenderal kafir itu pasti akan lebih sigap lagi bekerja. Selanjutnya, Paduka Yang Mulia Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Anak-anak pintar-pintar dan manis-manis. Oh ya, siapa yang senang bunga? Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita bermain di luar ya. Tapi bangkunya dibereskan dulu. Mainannya juga jangan lupa ya dirapikan ya. Ya, Ayo Andi. Nah, ini Dodo nih, bangkunya belum dimasukkan. Ya, Cik. Jangan dorong-dorong dong, kan satu-satu. Nah, sekarang kita menyanyi bersama-sama ya. Lagunya baris dua-dua ya. Pada hari Minggu. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu putus ayah ke kota. Naik delman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo, baiklah. Saya baik jalannya. Ayo Budi jangan bercanda-canda ya. Ayo nyanyi. Tik tak tik tak tik. Baik, Dek. Suara. Jangan meniti ya. Nanti jatuh. Nah, semuanya. Iya. Nah, siapa yang mau tanya? Pelan-pelan ya. Kenapa sawah kita direbut orang, Mak? Mereka orang-orang jahat, tidak beragama, tidak berbudi. Mak. Ya Allah. Bapak orang baik, mantri air yang baik. Siapa yang membunuh Bapak, Mak? BPI, komunis, jahat mereka.
Lalu kita akan tinggal di mana, Mak? Kita coba cari makan di Jakarta. Jakartanya mana, Mak? Jakarta ya ini Jakarta. Jakarta kok begini? Begini apa? Begini. Ayah. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing-mancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, kawan Yono. Untuk sementara pertanyaan saya sama seperti yang dikemukakan kawan Sakirman. Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan memukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisatro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita.
Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, yang diperluas. Ya, yang diperluas. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan kup Dewan Jenderal. Lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Dwi Kora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di lubang buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing.